Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun hadirah rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirah rahimakumullah. Pertama-tama yang paling utama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia dan hidayahnya sehingga pada saat ini kita bisa bertemu dan berkumpul di majelis yang mulia di rumah Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Fatonah Perum Puri Bacatur Asri Temu Kidul Balicatur Gambing Sleman Yogyakarta. Para jamaah yang berbahagia sekaligus insya Allah dicintai dan dimuliakan oleh Allah, saya ingin menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan, marhaban ya Ramadan, yang selama ini kita nantikan jauh-jauh hari kita sudah merindukan apa yang kita sebut bulan Ramadan. Namun demikian bulan Ramadan saat ini berbeda dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang lalu. Para jamaah yang berbahagia, sebenarnya kita sebagai orang Islam ini sangat mengeluh-elukan tentang ibadah kepada Allah, terutama ibadah khusus hablum minallah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Mengapa tahun ini tidak sama dengan tahun-tahun yang sebelumnya? Kita sebagai orang Islam yang beriman tidak perlu gundah dan tidak perlu resah dan tidak perlu mengeluh. Adanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita masih diberi kekuatan iman, diberi kekuatan Islam, kekuatan fisik dan mental. Jamaah rahimakumullah, barangkali ada di antara kita warga muslim di perumahan Puri Balicatur Asri yang langsung hadir di sini atau yang masih ada di rumah. Bahkan ada saudara-saudara muslim yang melihat tayangan langsung di majelis taklim Masjid Al-Fatonah Perum Balicatur Asri ini. Mohon maaf barangkali ini para pemuda mengadakan inisiatif. Mestinya bulan Ramadan tahun ini seperti biasanya para pemuda sudah menyikapi sebagai panitia dengan membentuk program-programnya, membentuk menu-menu ibadah Ramadan yang cukup banyak. Namun untuk tahun ini berbeda. Walaupun berbeda, para pemuda Masjid Al-Fatonah punya inisiatif, yaitu meminta kepada para bapak-bapak yang berkenan, yang biasa memberikan tausiah pada bulan Ramadan. Saya mendengar dari pemuda ini ada sekitar 10 orang yang akan tampil, terutama dari Bapak Ketua Takmir Bapak Zainal Mutakin ini sudah menyampaikan ucapan selamat datang, selamat ibadah Ramadan. Nah, untuk putaran yang kedua ini pribadi kami diminta oleh pemuda Masjid Al-Fatonah Perum Balicatur Asri ini. Nah, materi yang akan kami sampaikan pada sore hari ini tidak jauh dari suasana yang sedang kita rasakan ini. Dengan hidup bertaubat dan sehat untuk mencegah pandemi COVID-19. Yang perlu kita tanyakan adalah bagaimana kita harus menyikapinya dan bagaimana usaha kita untuk menanggulanginya.
Jamaah yang berbahagia, kalau kita perhatikan di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW yang datang dari Abu Hurairah, ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mu'minuna qawiyyun khair wa ahabba ilallah min mu'minun dhaif, rawahul Muslim. Ada lagi hadis yang terkenal, an-nadzafatu minal iman. An-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Juga tidak kalah pentingnya ada ayat Al-Qur'an yang sering diungkapkan oleh para ahli fikih yang mengatakan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 222, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu innallaha yuhibbu minat tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersih dan suci. Jamaah yang berbahagia dan para pemirsa yang dirahmati Allah, dari hadis dan ayat yang telah saya sampaikan di atas tadi sebagai rujukan materi pada sore hari ini tentang dengan hidup taubat dan sehat atau kuat untuk mencegah pandemi COVID-19. Jamaah rahimakumullah, kita orang Islam sangat dicintai oleh Allah. Kita orang mukmin dicintai oleh Allah karena kekuatannya. Karena orang mukmin yang kuat adalah dicinta lebih baik dan dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Orang mukmin yang kuat artinya orang mukmin yang memiliki kekuatan fisik, kekuatan mental, mempunyai kekuatan yang tidak kalah penting adalah kekuatan iman. Nah ini, imannya harus kuat. Jadi fisiknya kuat, mentalnya kuat, imannya kuat. Insya Allah menghadapi permasalahan yang sedang kita alami ini sudah biasa-biasa. Nah, kalau orang mukmin itu kuat, mesti diawali dengan bersih badannya, suci badannya. Jadi antara bersih dan suci itu ada rangkaiannya. Sehingga orang mukmin yang kuat itulah yang diharapkan berangkat dari memiliki kebersihan dan kesucian. Nah, di sini daripada orang mukmin yang tidak kuat, yang tidak memiliki suatu perilaku, ya, artinya bahasa Jawanya ceroboh. Nah, ceroboh. Yang lebih herois lagi lah orang mukmin tapi ya kurang bisa diharapkan. Jamaah yang berbahagia, kalau kita melihat dari ayat firman Allah surat Al-Baqarah ayat 22, surat 222 ini yang sudah saya sampaikan, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang suci. Orang-orang yang suci. Orang-orang suci tentu diawali dengan bersih. Nah, tentu dengan bersih. Baik, saya akan menyampaikan satu ayat ini yang didukung dengan hadis tadi, bahwa orang-orang yang dicintai Allah pertama adalah orang yang bertobat. Nah, orang-orang yang bertobat. Allah menganjurkan bahkan memerintahkan kepada kita agar hidup kita ini selalu beriman kepada Allah. Di dalam surat At-Tahrim ayat 8 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, tobatlah kamu kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Masih ada ayat yang menyatakan tentang tobat, ya. Di dalam surat An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya.
bertasbihlah kamu dengan menyebut nama Tuhanmu dan beristighfarlah atau bertobatlah karena sesungguhnya Allah menerima tobat. Nah, disinilah jamaah yang berbahagia, kita sebagai orang Islam terutama menghadapi permasalahan yang sedang kita hadapi ini, kita tentu tidak boleh berlebihan, artinya berlebihan takut, apalagi was-was. Nah, orang jangan mengatakan gek hidupnya bagaimana, tidak usah, tidak perlu. Tapi kita tetap beristiqomah, kita tetap bersandar kepada Allah SWT, memohon kepada Allah SWT, memohon perlindungan agar dijauhkan dari penyakit ini, dari penyakit corona yang kita kenal ini. Nah, yang penting kita bisa menyikapi, karena Islam sudah mengajarkan dengan cara bersih hidup. Bagaimana Rasul, bagaimana Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, bagaimana kita makan dan minum, diawali dengan bercuci tangan. Bagaimana kita akan tidur, bagaimana kita akan sholat, bagaimana kita akan baca Al-Quran, bagaimana kita akan bepergian, itu sudah diajarkan, yaitu berwudu. Berwudu itu di dalamnya mengandung pembelajaran, mengandung sifat-sifat bersih. Nah, bersih. Nah, kita akan makan supaya mencuci tangan. Kita akan berpakaian, akan belajar juga cuci tangan dan selanjutnya. Jadi Islam sudah mengajarkan kebersihan. Alhamdulillahirabbil alamin, kesadaran kita warga jamaah Perum Puri Barcatur Asri ini sudah sangat-sangat tinggi. Lebih-lebih para pemudanya ini. Jadi sudah banyak bergerak untuk menyikapi dan bagaimana usaha kita untuk mencegah pandemi corona COVID-19 ini, yaitu dengan hidup bersih, hidup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini insya Allah dengan hidup selalu bertobat, beristighfar kepada Allah, maka Allah akan menjauhkan azab dan ujian kepada kita sekalian. Moga-moga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita sekalian dalam hidup menghadapi suasana yang tidak menentu ini. Dan Allah selalu menjauhkan penyakit pandemi corona COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.